Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridayanti Kurniasih, S.Hum MIP, dosen tetap D3 Perpustakaan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Saya mengampu beberapa mata kuliah pada bidang perpustakaan, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu tajuk subjek dan klasifikasi. Dengan kode mata kuliah 21124220313. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuannya adalah kegiatan tatap muka, 7 kali pertemuan berikutnya adalah project based learning, dan 2 pertemuan berikutnya yaitu Meet dan UAS, di mana kegiatan komunikasi yang diterapkan yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran PPL akan dilakukan pada kegiatan di beberapa perpustakaan sekolah, SMP ataupun SMA sederajat atau perpustakaan kampung, di mana dalam pembelajaran tatap muka menyampaikan dengan mengusung prinsip DAA, di mana delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah, tajuk subjek dan klasifikasi ini yaitu mata kuliah diberikan pemahaman teori tentang tahap pengolahan koleksi perpustakaan, mulai dari menentukan subjek, menentukan tajuk subjek, dan menentukan nomor klasifikasi, dengan rumusan dan cara yang akan dijelaskan pada materi pengolahan klasifikasi, sehingga koleksi nanti di perpustakaan dapat diberi penomoran. Seperti ini, di setiap buku yang ada di perpustakaan nanti ada beberapa penomoran yang akan diberikan pada puntung buku. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang capaian pembelajaran luarannya atau CPL-nya yang pertama mampu melakukan pengolahan untuk klasifikasi, mampu melakukan pengorganisasian dan pemeliharaan sumber informasi untuk berbagai jenis perpustakaan, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terstruktur, mampu melakukan kegiatan manajemen informasi yang berkaitan dengan penggunaan, perencanaan, dan pengendalian informasi eksternal, mampu melakukan pengolahan bahan dan membuat konten informasi budaya di berbagai bentuk media, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan. Materi pembelajaran ini menjelaskan cara menentukan subjek, menjelaskan cara menentukan tajuk subjek melalui tajuk online perpustakaan nasional, menentukan sistem klasifikasi dari beberapa sistem klasifikasi, dan menentukan klasifikasi atau sistem yang sudah ditentukan oleh perpustakaan nasional, yaitu duodesimal klasifikasi atau yang disebut dengan DDC 23. Di mana nanti pencarian penomoran klasifikasi yang sesuai pada DDC akan menjadi nomor untuk puntung buku. Demikian untuk RPS yang saya jelaskan, dan beberapa bobot penilaian yang akan dilakukan nanti yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif dengan bobot nilai 20%, hasil proyek yaitu 40%, UTS yaitu 20%, UAS yaitu 20%. Berikut saya lampirkan video pembelajaran di kelas. Selamat
menyaksikan. Untuk hari ini kita memasuki ke dalam pembelajaran tajuk subjek dan klasifikasi, di mana di dalam kegiatan pengolahan koleksi bahan pustaka nantinya teman-teman mahasiswa akan melakukan kegiatan penentuan tajuk subjek dan klasifikasi. Nah, bagaimana nanti untuk menentukan tajuk subjek dan klasifikasi ini akan dilakukan beberapa tahap ya yang harus teman-teman ketahui, karena di dalam penentuan tajuk subjek dan klasifikasi teman-teman nanti akan dihadapkan ya istilahnya dengan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penentuan divisi ya. Nanti di sini ada divisi. Nah, sebelumnya hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek sekaligus kita berdiskusi. Nah, untuk tajuk subjek dan klasifikasi ini, teman-teman harus mengetahui cara menentukan subjek terlebih dahulu. Apabila kita menemukan sebuah buku ataupun koleksi, nanti harus menentukan subjeknya terlebih dahulu, karena di dalam penentuan subjek ini belum tentu nanti menemukan hanya di dalam satu subjek saja kan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang penentuan subjek terlebih dahulu. Menentukan subjek yang pertama adalah menentukan melalui judul pastinya. Jadi kalau teman-teman itu menemukan sebuah buku, itu harus menentukan sebuah judul ya, melihat judulnya. Tetapi kadang di judul itu tidak terlihat ya, tidak terlihat apakah subjeknya itu ada pada sebuah judul. Kita ketemu buku dengan judul si hijau yang cantik. Nah, subjeknya apa kalau kayak gitu? Nah, cantik. Oh, hijau. Nah, jadi itu kan adalah sebuah kemungkinan buku fiksi, ya kan? Yang kita belum bisa menentukan subjeknya tersebut. Nah, berarti apa lagi yang harus kita lihat? Misalnya di kata pengantar, ya kita bisa lihat di kata pengantar. Kalau misalnya di kata pengantar juga masih tidak terlihat, kita bisa melalui daftar isi. Ya, ini yang harus selalu diingat, daftar isi, karena daftar isi itu akan menunjukkan bagian-bagian yang mereka bahas itu tentang apa. Oh, nggak kelihatan juga Bu di daftar isi misalnya. Terus gimana kita harus lihat? Kita bisa melihat kepada panduan bibliografi yang biasanya sudah dibuat oleh beberapa pustakawan. Ya. Oh, nggak kelihatan lagi gimana kita bisa melihat dari isi buku tersebut. Oh, bukunya tentang apa ya? Ya kan? Nah, nanti kalau nggak terlihat juga berarti adalah pustakawan harus memastikan kepada orang yang benar-benar mengetahui ya terhadap buku tersebut, apakah si pengarang ataupun orang-orang yang pakem atau tahu pada bidang ilmu tersebut. Nah, itu yang dilakukan di perpustakaan. Jadi harus menentukan subjeknya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menentukan subjek, di sini kita harus menentukan tajuk subjek. Tajuk subjek, kita menentukan tajuk subjek bila sebuah koleksi itu sudah kita tentukan subjeknya terlebih dahulu. Berarti si pustakawan harus menentukan subjeknya terlebih dahulu. Terus tajuk subjeknya siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah panduan dari tajuk subjek. Apakah itu dari buku? Ya, ada buku tentang panduan tajuk subjek yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ataupun mungkin beberapa pengarang dari pustakawan. Terus kalau Perpustakaan Nasional kita bisa lihat pada tajuk subjek online-nya Perpustakaan Nasional. Nah, untuk menentukan tajuk subjek itu teman-teman bisa melalui tajuk subjek online. Tapi syaratnya adalah menentukan subjeknya terlebih dahulu.
Jadi kita yang menentukan ini subjeknya apa ya. Misalnya saya kasih contoh dengan pajak barang mewah di Indonesia misalnya. Nah, kalau kita lihat judulnya pajak barang mewah, berarti kita bisa lihat juga di pajak pajak barang mewah kan, karena kita bisa menentukan tajuk subjek atau menentukan subjek. Carilah subjek yang lebih khusus maksudnya apa, lebih rinci dia. Kita lihat pajak barang mewah. Nah, kita coba lihat di sini, kita cari apakah ada di tajuk subjek untuk pajak barang mewah. Kita cukup seperti search engine di saat ini DDC. Kita buat pajak barang mewah. Ya, berarti kita harus naik lagi kepada yang berhubungan atau mungkin yang lebih umum lagi. Kalau kita nggak bisa lihat pajak barang mewah, kita coba lihat pajak atau perpajakan. Pajak kita buat dulu. Kita akan bertemu di beberapa tingkatan di sini. Nah, di sini ada pajak dan perpajakan, itu dirujuk kepada 336.2. Tapi ingat, kalau di perpustakaan melakukan klasifikasi, jangan hanya berhenti di tajuk subjeknya saja ya. Masih ada langkah-langkah berikutnya. Kalau kita melihat di sini adalah 336, berarti kita harus lihat juga, oh tadi tajuk subjek yang saya dapatkan adalah pajak dan perpajakan. Berarti tajuk subjeknya nanti masuknya ini, pajak dan perpajakan. Nah, setelah itu kemana kita cari lagi? Kita harus cross check dengan DDC yang kita punya. Ya, kita harus cross check dengan DDC yang kita punya. Ini alurnya. Koleksi yang kita temukan, kita tentukan subjek. Setelah kita tentukan subjek, kita tentukan tajuk subjek. Setelah itu, kita tentukan pada link yang sudah ada pada tajuk subjek online Perpustakaan Nasional. Setelah itu kita cross check lagi pada DDC. 4 volume pada DDC. Nah, ini adalah kitabnya perpustakaan. Nah, di mana ada volume 1, 2, 3, dan 4. Nah, di saat kita sudah menentukan tajuk subjek, kita harus cross check lagi di volume 4. Volume 4 apa? Apa? Iya, indeks. Jangan indeks aja, indeks relatif namanya. Ya, indeks relatif itu kita cross check di sini. Apakah ada pajak dan perpajakan di sini? Oh, ternyata benar ada di tadi pajak dan perpajakan. Itu ada 336.2. Ya. Nah, kita lihat di sini. Apakah 336.2 itu benar adalah pajak atau perpajakan? Takutnya dia adalah selisih angka. Ya, setelah kita lihat di volume 4, ternyata memang ada, kita baru cross check lagi di bagan. Bagan itu antara volume 2 dan volume 3. Ya kan? Volume 2 dan volume 3. Oh, udah kita lihat di situ udah kelihatan adalah di 336, berarti di angka 300, berarti volume berapa? Iya, volume 2. Ya, berarti itu di volume 2. Volume 2. Kita cross check di sini, apakah ada nanti tambahan untuk DDC-nya misalnya. Sudah benar ada teks di sini yaitu pajak. Setelah kita lihat di sini teks untuk pajak ini ternyata ada peraturannya atau include-nya. Ada subdivisi standar yang menyatakan apabila dia bertemu dengan subdivisi standar, dia akan bertambah dengan 2 0 di sini. Berarti dapat lagi catatan kita harus tambah 2 0 di sini. Kita tambahkan tadi 336.2, kita tambahkan dulu 2 0. Terus ada tadi Indonesia. Nah, kalau ada Indonesia berarti harus ada tambahan tajuk, tambahan untuk
Iya, betul, wilayah. Ya, benar, wilayah. Tabel 2. Nah, ada kemarin beberapa rumus yang sudah kita pelajari, masih ingat? Pada semester sebelumnya itu ada rumus apabila ditambahkan dengan wilayah berarti harus ditambahkan angka 9 kalau penulisan divisi per 3 digit. Terus dicari untuk wilayah, tambahan wilayah berarti di mana? Kolom berapa kita cari? Iya, betul, kolom 1. Nah, di kolom 1 kita cari di tabel 2. Di tabel 2 nanti kita akan melihat wilayah untuk Indonesia itu ada di 598. Nanti teman-teman bisa cross check ya. Di sini itu bisa di 598. Cukup panjang ya nomor yang kita temukan, teman. Ini adalah pajak. 00 itu adalah tambahan dari 9 ya. Yang membedakan 9 itu berarti ada wilayahnya. Ini pajak khusus untuk Indonesia. Kalau kita buat di sini adalah pajak wilayah Indonesia. Nah, ini yang dapat kita baca dari nomor ini. Kalau kita lihat pajak barang mewah di Indonesia tidak jauh berbeda dari subjek yang kita cross-check. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita kegiatan langsung kepada praktek. Kembali ke alam bisa dilihat di sana. Dan yang kedua adalah kisah-kisah dahsyat ketegaran wanita. Mungkin itu dicoba dulu. Karena kan kalau setelah kita lihat di dalam bukunya nanti itu berkaitan dengan wanita, kumpulan kisah-kisah wanita di dalam Islam. Nanti maksudnya subjeknya. Nah, sehingga kita bisa ambil subjeknya ada nggak wanita Islam. Nah, kita lihat, kita proses di dalam tadi subjek ini, ya, ada nggak wanita? Atau mungkin wanita subjek yang kita ambil adalah agama, terus sebenarnya adalah Islam. Ya, jadi wanita di dalam Islam bisa dilihat di dalam subjek ini. Jadi itu kan berkisah. Jadi nggak melulu harus masuk di fiksi sebenarnya buku-buku itu. Kalau dia berhubungan dengan agama ya boleh. Berarti harus berhubungan dengan agama. Makanya kita harus lihat bukunya itu sebenarnya seperti apa. Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai klasifikasi. Di soal yang pertama, yang judulnya itu berbagai penyakit dengan metode tidak kembali ke alam. Kami itu temukan tajuk subjeknya itu pengobatan tradisional. Lalu kami cek di tajuk online Perpusnas. Kami temukan klasifikasinya itu 615. Setelah itu kami cek di volume 4. Terus kita menemukan nomor klasif 610. Selanjutnya kami cek lagi di volume 3 dan menemukan nomor klasifikasi 615.321 tentang pengobatan dari tumbuhan. Kemudian untuk judul koleksi kisah dahsyat ketegaran wanita itu karena dari judul belum terlihat dengan jelas buku ini membahas apa, jadi kami melihat dari daftar isi buku dari kisah wanita dalam keislaman. Kemudian kami menentukan satu subjeknya yaitu wanita dalam Islam. Kami temukan klasifikasinya yaitu nomor 297. Dan kami cek di volume 4 indeks relatif tentang Islam dan menemukan nomor klasik 297. Selanjutnya kami cek lagi di volume 2 dan menemukan nomor klasifikasi
1997, yaitu tentang Islam. Ini hasil dari diskusi kami yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Gea dengan NIM 10-2302. Saya izin bertanya untuk yang nomor 2, kisah-kisah dahsyat ketegaran wanita, itu untuk tajuk subjeknya didapatkan dari mana ya? Karena kan itu belum jelas. Terus kenapa bisa dapat kenapa tajuk subjeknya bisa dapat wanita dalam Islam? Subjeknya. Karena kami melihat daftar isinya itu tentang kisah-kisah wanita dan itu tentang keislaman juga. Jadi kami awalnya mencari di perpus tajuk online itu wanita dalam keislaman, cuman nggak muncul kan, yang muncul itu wanita dalam Islam. Nah akhirnya muncul itu di nomor klasifikasi 297. Baik, terima kasih. Itu sekian penyampaian informasi dari kami mengenai tajuk subjek klasifikasi itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi beberapa soal yang sudah saya berikan untuk dilakukan penentuan subjek, tajuk subjek, dan klasifikasi, di mana tadi sudah dipresentasikan oleh teman juga. Ada 2 soal yang dipresentasikan. Di antaranya adalah berbagai penyakit dengan metode herbal kembali ke alam. Nah, ini akan kita evaluasi lagi ya, bagaimana penentuan subjeknya, dari mana subjeknya, itu akan saya jelaskan terperinci. Nah, gimana untuk berbagai penyakit dengan metode herbal kembali ke alam, kita itu terkadang memiliki subjek di pikiran ya, di pikiran kita memiliki subjek mungkin yang berbeda-beda. Ada yang mengambil dengan penyakit mungkin, atau kedokteran ya, atau mungkin dengan metode herbal, atau mungkin obat-obat jamu, atau obat-obat yang berhubungan dengan alam ya. Jadi di sini tradisional masuknya. Nah, di sini kita tentukan dulu subjeknya. Misalnya karena ini adalah metode herbal kembali ke alam, bagaimana mengobati penyakit tersebut? Yang harus kita pastikan adalah kita menentukan di dalam sebuah buku tersebut. Nah, ternyata di sini kelompok siapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 menyatakan bahwa tajuk subjeknya adalah pengobatan tradisional. Berarti di sini awalnya adalah pengobatan. Mereka atau kelompok 4 menyatakan subjeknya dengan pengobatan. Setelah itu kita cross check di tajuk subjek online, ada nggak pengobatan misalnya? Kita cari, ternyata di pengobatan di tajuk subjek online. Nah, setelah itu kita cross check, karena ini adalah alam, bahan alam, maka pengobatan tersebut adalah masuk kepada pengobatan tradisional. Nah, di sini bertemu ada 2 nomor yang kemungkinan pada 398.27 ya, 398.27, dan ada juga dengan 5.882. Nah, nomor mana yang harus kita pakai di sini misalnya? Ini yang harus kita cross check di dalam indeks relatif. Ya, ternyata di indeks relatif, setelah kita cross check pada indeks relatif yaitu kolom 4, ya, di indeks relatif menyatakan obat tradisional itu masuknya adalah di 615 saja. Ketemunya 615. Sehingga apa? Indeks relatif bukan sebagai penentu. Kalau tidak jadi penentu, berarti kita harus cross check di bagian 6. Nah, yang mana nanti masuk 615 ini akan kita lihat yang masuk kepada tradisional yang mana. Ya, ternyata di sini menemukan 321. Kita lihat drug rate from plants katanya. Di mana di sini adalah medicine, herbal, medical, and
minimal proses alkohol katanya, gitu kan. Nah, jadi di sini ada terdapat herbal. Nah, berarti sudah benar bahwasanya di sini masuknya herbal. Jadi ditambah 615.321. Ini udah oke. Untuk nomor 2, kisah-kisah dahsyat ketegaran wanita. Ya, tadi ada yang bertanya dari mana dapat subjeknya. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus untuk dipertanyakan, bahwasannya tadi ada bukunya, kita melihat ternyata kelompok 4 melihat itu dari kata pengantar. Kedua maksudnya adalah tentang Islam, ternyata kumpulan-kumpulan wanita dalam Islam. Nah, dilihat lagi di dalam penentuan subjek wanita itu. Waiting for connection. Masuknya adalah tajuk subjek wanita dalam Islam, yaitu di 297. Kita lihat subjeknya dari kata pengantar. Nah, ingat untuk agama Islam di Indonesia itu adalah perluasan divisi. Jadi mereka punya tajuk subjek sendiri yang dibuat ya oleh Kementerian Agama dan Perpustakaan Nasional. Itu ada tajuk subjeknya sendiri, dan nomor klasifikasinya juga ada nomor klasifikasi tambahan sendiri. Mungkin itu aja untuk penilaian hari ini udah oke, berarti nanti tinggal eksekusi di lapangan. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini izin bertanya Bu, perkenalkan saya Reka Dasra dari Sekolah 2024. Izin bertanya terkait dengan apakah di seluruh perpustakaan itu selalu tersedia terkait dengan buku divisi. Untuk klasifikasi di perpustakaan memang ranahnya kita melihat jenis-jenis ya daripada perpustakaan, di mana perpustakaan itu ada mulai dari jenis perpustakaan yang lebih kecil seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan kampung, terus meningkat lagi kepada perpustakaan sekolah pun ada yang SMP, SMA ya, mulai dari SD, terus ada lagi perpustakaan universitas, ada lagi perpustakaan daerah, provinsi, dan selanjutnya kepada perpustakaan kementerian dan nasional. Nah, di mana divisinya itu nanti yang tersedia ya juga bermacam-macam di sini. Nah, divisi yang tersedia biasanya di sekolah itu mereka mempergunakan divisi namanya hamakonda, divisi dengan divisi ringkasan, jadi tidak setebal ini. Nah, nanti SMP SMA mereka sudah mempergunakan divisi yang dibantu oleh Perpustakaan Nasional, yaitu divisi terjemahan. Ya, paling dari 4 kolom menjadi 1 kolom saja, dan itu sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Atau mereka juga dibantu oleh adanya edisi, ya, jadi bisa dibantu edisi karena apa? Tidak semua pustakawan yang ada di perpustakaan itu memiliki keilmuan pada bidang perpustakaan, sehingga dibantu oleh adanya edisi tadi. Terus nanti perpustakaan perguruan tinggi itu sudah mulai memiliki divisi 2-3. Nanti kementerian juga, terus perpustakaan nasional apalagi ya, mereka sudah mempergunakan divisi 2-3. Jadi keberadaan divisi itu atau kesediaan divisi itu tergantung kepada jenis perpustakaannya. Karena mohon maaf, untuk divisi 2-3 itu sendiri untuk perkataannya cukup mengeluarkan biaya yang banyak untuk memilikinya. Jadi tergantung perpustakaan atau jenis perpustakaannya itu dapat. Nah, itu kok. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Semoga banyak manfaat untuk kegiatan praktek. Ada beberapa soal yang yang bisa kita kerjakan atau beberapa buku. Mana tahu teman-teman di rumah memiliki buku pribadi ya atau koleksi pribadi, bisa menjadi latihan utama untuk melakukan kegiatan klasifikasi. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.